Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Shalom jemaat-jemaat semuanya. Minggu ini kita memasuki di dalam Minggu Advent yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, di dalam Minggu Advent yang ketiga ini kita kembali diingatkan, sebentar lagi di dalam hari Natal kita merayakan kedatangan Yesus yang pertama kali menjadi manusia. Dan manusia Yesus Kristus itulah sebagai jalan pendamaian, jalan keluar yang disediakan Allah bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pun akan diberikan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Sementara juga Minggu Advent yang ketiga mengingatkan kita sekalian bahwa setiap kita umatnya, kita mengharapkan juga kedatangan Kristus kali yang kedua. Nanti pada akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya menjadi hakim. Dan nanti ketika orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi bersama-sama akan diangkat oleh Tuhan di sorga, bersama-sama menikmati hidup yang kekal di sorga. Markus 10 ayat yang ke-45 ini menjadi penghiburan bagi setiap kita. Kita menerima jaminan keselamatan dari Tuhan. Kita yang orang-orang berdosa telah menerima penebusan dari Tuhan. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini Minggu Advent yang ketiga. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita pujikan ajaib Tuhan. Lihat bintang
Panggilan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 20 sampai 22 yang berbunyi, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus. Kita percaya kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mari kita pujikan malam kudus sunyi senyap. Doa pengakuan dosa pagi hari ini dipimpin oleh Evangelis Yohanes. Kami persilakan. Mari bersama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Walaupun kami bersama-sama tetap ada di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah secara online, tetapi Engkau persatukan setiap kami anggota tubuh Kristus
untuk kami boleh tetap memiliki hati untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, di dalam ibadah pada hari ini, kami pun juga mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali di dalam keberdosaan dan kelemahan kami berusaha menutupinya dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Di tengah-tengah keberdosaan kami seringkali menganggap bahwa diri kami mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri, padahal sebenarnya kami tidak mampu sedikit pun untuk kami menyelamatkan diri kami. Ampunilah Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala keegoisan dan pikiran-pikiran kami bahwa kami mampu menyelamatkan diri kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran tersebut. Karena itu Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mohon kepadamu supaya Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap melihat, menyadari kami berdosa di hadapan Tuhan, dan hanya Engkau satu-satunya menjadi jalan pendamaian bagi setiap kami. Ampunilah setiap kami bahwa kami sering kali mengecewakan hati Tuhan dan hati sesama kami. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami mengakui dosa dan pelanggaran ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menolong setiap kami, memberikan hikmat untuk kami tetap bersandar hanya kepadamu saja, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sekarang dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 9 ayat 14-15. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang terambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Handoko, mari kita nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Mari saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk waktu ini supaya kami dapat mempergunakan waktu ini dengan baik. Tolonglah setiap kami Tuhan, pimpinlah setiap kami yang lemah, terbatas, dan berdosa ini, supaya kami mampu berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan ketika firman diberitakan dan Injil diberitakan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, membuka hati kami untuk kami dapat rela, untuk kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami yang mungkin ketika kami mendengarkan firman, penuh dengan pergumulan maupun juga di dalam kesulitan. Kami mohon kepadamu, kiranya firman-Mu dapat memberikan penghiburan bagi setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami, baik saya yang menyampaikan dan juga jemaat-jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini, Minggu Advent yang ketiga, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya berikan judul, Yesus Kristus, tebusan bagi banyak orang. Mari kita melihat Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8, saya membacakannya bagi kita. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Satu bagian lagi, Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sekalian, beberapa bulan ini antara 8 sampai 9 bulan kira-kira di dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, kita tidak asing dengan beberapa benda. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita tahun-tahun yang lalu sebelum tahun 2020, mungkin kita tidak asing dengan nama-nama benda yang akan saya sebutkan berikut ini. Saudara, dalam 8 sampai 9 bulan ini kita tidak asing dan juga saya yakin kita semua pasti punya benda-benda ini. Antara lain kita pasti punya masker. Saya yakin semuanya pasti punya masker. Apalagi mungkin ketika kita masih bekerja di luar rumah atau ketika kita hendak berpergian ke luar rumah, pasti kita tidak lupa dengan yang namanya masker. Lalu mungkin di antara kita juga tidak melupakan satu hal lagi yang namanya hand sanitizer, pembersih tangan. Saudara sekalian, saya yakin semuanya pasti punya. Ataupun juga kalau masih kurang, mungkin setiap kita, kalau kita membandingkan dan mengingat tahun-tahun kehidupan kita sebelum tahun 2020, setiap kita mungkin jarang sekali minum vitamin. Tetapi sejak bulan Maret sampai kira-kira Desember seperti sekarang ini, mungkin setiap kita ada yang setiap hari sekarang minum vitamin. Lalu juga kita tidak asing dengan satu istilah yang namanya physical distancing atau jaga jarak. Kita menjaga jarak antara kita dengan orang lain paling tidak sekitar 1 meter. Saudara sekalian, saya menyebutkan 3 hal atau ditambah 1 ini, physical distancing, masker, hand sanitizer, vitamin, lalu juga jaga jarak. Kira-kira apa kesamaan antara 4 hal yang saya sampaikan ini? Saya yakin kita sudah pasti bisa langsung menebaknya. Oh, Lose, gampang sekali menemukan persamaannya. Persamaannya adalah semuanya menghindarkan kita dari penularan virus COVID-19. Kalau kita melihat, saya yakin semuanya pasti setuju dengan saya. Itu semua kita konsumsi, kita punya, dan kita lakukan dengan jaga jarak dengan orang lain. Supaya apa? Supaya menjaga diri kita, jangan sampai diri kita yang sehat tertular oleh orang lain yang membawa virus COVID-19 ini. Dengan harapan supaya apa? Supaya saya tetap sehat, saya tidak sakit seperti orang lain, dan bahkan supaya orang lain tidak menularkan virus itu kepada diri saya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa semuanya itu bertujuan membuat diri kita supaya sehat. Diri kita sehat secara jasmani. Kalau kita melihat betapa pentingnya orang-orang itu melakukan semuanya itu, bahkan membeli barang-barang tersebut untuk apa? Supaya tubuh jasmani mereka dapat tetap sehat, sehingga dirinya sehat, keluarga-keluarga ataupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menjadi sakit. Kita melihat betapa pentingnya orang-orang melakukan semuanya itu supaya tubuh jasmani mereka sehat. Tetapi ternyata kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bahkan ketika kita melihat sebagian besar Alkitab mengatakan ada sebuah hal yang jauh lebih penting dari manusia menjaga kesehatan tubuh jasmani mereka. Alkitab mengatakan bahwa manusia membutuhkan sebuah hal kesehatan yang jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh jasmani mereka.
Apa itu? Kesehatan rohani. Kalau kita melihat di dalam Alkitab berkali-kali di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, berkali-kali kita menemukan banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan bahwa aku dan Anda semua adalah orang-orang yang berdosa. Natur kita adalah orang yang berdosa. Maka kalau kita melihat natur kita yang berdosa tersebut, maka dosa inilah yang membuat jurang pemisah yang begitu lebar antara kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat jurang yang begitu lebar, yang begitu besarnya, manusia tidak akan bisa melompati jurang yang sangat besar itu untuk bisa sampai kepada Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin manusia bisa dengan usahanya sendiri bisa melompati jurang pemisah yang begitu lebar antara dirinya dengan Tuhan. Alkitab berkali-kali mengatakan hal seperti itu. Manusia sudah rusak naturnya karena dosa. Maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu juga mungkin kita membandingkan, kalau ayat Alkitab masih kurang, kalau kita melihat para teolog-teolog Kristen pun juga sangat mendukung ajaran dari Alkitab. Kalau kita melihat kita ini berdosa karena kita ini adalah pendosa. Lihat saudara sekalian, ternyata kita ini adalah seorang pendosa. Maka apakah mungkin kalau semua orang adalah seorang pendosa, apakah mungkin ada satu orang saja yang bisa menyelamatkan diri sendiri? Tidak bisa, saudara. Apalagi kita melihat semua orang berdosa, maka kita yakin lingkungan dunia kita pun juga semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Itu kata Roma 3, itu surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Maka kalau kita melihat juga ada sebuah gambaran juga, dosa itu seperti kredit card, kartu kredit. Kita menikmati sekarang, tetapi kita akan membayarnya kemudian. Kita melakukan dosa, kita menikmati sekarang, kita sangat senang, sangat nyaman di dalam kehidupan berdosa pada saat ini, tetapi nanti kita akan membayarnya suatu saat. Saudara sekalian, semua orang berdosa. Sejak dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, zaman sekarang ini sampai zaman kapanpun, tidak ada seorang pun yang bisa lepas, tidak ada seorang pun yang bebas dari yang namanya dosa. Betul-betul ini adalah sebuah kabar buruk bagi setiap kita. Tidak ada yang benar, ada jurang pemisah yang lebar, maka seharusnya logikanya adalah tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Tuhan, semuanya pasti akan masuk di dalam neraka. Saudara, dengan keadaan yang seperti ini, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, maka Allah menyediakan jalan keluar dan jalan pendamaian bagi kita semua. Kalau kita melihat, sebelum Allah sendiri memberikan jalan keluar yang paling sempurna, kita melihat ada seorang pribadi yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, Sang Mesias tersebut. Untuk apa? Supaya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, Sang Mesias tersebut, supaya juga membawa orang-orang dapat mengalami pertobatan, mengalami penyesalan akan setiap dosa-dosanya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, jelas dikatakan ternyata nubuat akan kedatangan Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan jauh dari kitab Markus ini dicatat. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, sejak kitab Nabi Yesaya, Nabi Yesaya pun juga ternyata sudah menubuatkan pembuka jalan ini dan digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita melihat ketika Yohanes Pembaptis sudah lahir, sudah masuk di dalam pekerjaan pelayanannya, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia meluruskan jalan bagi Tuhan. Lalu juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah di dalam ayat yang keempat, menyerukan apa? Menyerukan sebuah ajakan pertobatan.
Dikatakan di dalam ayat yang keempat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebuah ajakan pertobatan yang singkat, jelas, dan padat yang disampaikan kepada orang-orang yang berdosa pada zaman itu. Bertobatlah. Saudara, apa itu bertobat? Kalau kita melihat, bertobat itu menyangkut dua hal. Yaitu apa? Manusia sadar, manusia menyesali akan dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Lalu juga ketika pertobatan itu disampaikan, semua manusia itu diharapkan mereka itu sadar betul bahwa dirinya ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, sering kali Injil itu ditolak karena apa? Karena manusia itu tidak sadar bahwa dirinya ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Injil sering kali ditolak karena apa? Banyak manusia menganggap bahwa dirinya ini cukup baik, cukup mampu, cukup berupaya untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tidak butuh Tuhan, mereka hanya butuh kekuatan mereka sendiri. Itulah alasan-alasan seringkali Injil ditolak. Tetapi sekali lagi, Injil diberitakan bagi setiap mereka untuk orang-orang yang berdosa dan melakukan pelanggarannya yang berat di hadapan Tuhan. Mereka diharapkan ketika bertobat, mereka menyesali setiap dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Lalu juga pertobatan itu menyangkut hal lain juga, yaitu berbalik. Kalau kita melihat gambar yang saya berikan ini, ada putar balik, ada gambar atau rambu-rambu lalu lintas itu putar balik. Menggambarkan apa? Berbalik dari kehidupan yang penuh dosa, sekarang menyesali, sekarang sudah berbalik menuju kepada Allah. Itulah pertobatan, saudara. Yohanes Pembaptis betul-betul menyampaikan kebenaran tersebut. Sebuah ajakan pertobatan untuk setiap mereka yang berdosa. Tetapi saudara sekalian, apakah mungkin? Ada sebuah pertanyaan, apakah mungkin dengan natur manusia yang berdosa, dan juga kita mengingat tadi, yang berdosa itu bukan kita saja, tetapi semua yang ada di dunia ini berdosa, maka lingkungan tempat kita hidup itu pun juga berdosa. Natur berdosa, lingkungan berdosa. Mungkinkah manusia itu bisa bertobat atas upaya dan usaha manusia sendiri? Saudara sekalian, Alkitab tentu mengajarkan setiap kita, tidak mungkin bisa manusia itu berbuat demikian. Karena natur berdosa, lingkungannya berdosa, tidak mungkin dengan usaha kebenarannya sendiri bisa bertobat. Tetapi yang cukup mengagetkan bagi setiap kita, ternyata masih ada loh orang-orang khususnya dari ajaran agama lain atau ajaran-ajaran sesat lainnya, itu yang mengatakan manusia itu bisa kok. Saudara sekalian, bisa kok manusia itu menyelamatkan dirinya, mendapatkan keselamatan atas usaha dan upayanya sendiri. Bisa kok. Tetapi justru Alkitab sekali lagi mengatakan setiap kita, kamu tidak bisa. Naturmu berdosa, kamu lemah, terbatas. Lingkunganmu juga adalah lingkungan yang berdosa. Dan akan mungkin kamu itu bisa melakukan semuanya itu. Tetapi justru kita melihat ada begitu banyak ajaran-ajaran di luar kekristenan yang mengajarkan kita bisa mengusahakan keselamatan sendiri atas usaha sendiri. Lalu contohnya apa saja? Paling tidak saya memberikan contoh. Minggu lalu saudara, saya mengajarkan berita ini kepada anak-anak sekolah minggu. Saya menyampaikan ilustrasi yang sama yang saya sampaikan minggu lalu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, saya memberikan ilustrasi itu kalau orang-orang itu mungkin berpikir dengan harta kekayaan mereka, mungkin mereka bisa mendapatkan keselamatan mereka. Mungkin ketika mereka merasa dirinya berbuat dosa, memberikan persembahan kepada Tuhan, mungkin ini adalah satu cara untuk menutupi dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kalau uang 5.000 ini masih dirasa kurang,
Kalau mungkin ada seseorang yang menganggap bahwa selama beberapa hari ini dosaku ini cukup banyak dibandingkan dengan minggu lalu. Mungkin dia berpikir bahwa uang 5.000 ini sudah tidak cukup menutupi dosanya. Maka mereka mungkin akan berpikir bahwa 50.000 mungkin bisa menutupi dosa-dosa mereka. Kalau 50.000 dirasa kurang juga, mungkin juga mereka bisa memberikan nilai yang lebih besar, dan sebagainya. Saudara sekalian, apakah mungkin uang yang kita punya dapat menyelamatkan kita? Dan juga mungkin ada beberapa orang itu yang mengatakan bahwa kalau tidak cukup aku berbuat baik kepada Tuhan, sudahlah, dosaku ini saya akan tutupi dengan aku berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia berharap mungkin ketika saya berbuat baik kepada orang lain, maka itu bisa menutupi segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Apakah bisa? Saya yakin kita tetap menjawab tidak mungkin bisa. Lalu juga mungkin tetap ada orang, saudara, yang menganggap bahwa kalau yang berdosa itu saya, sudahlah, nih ditimpakan kepada hewan. Nah, saudara, ini adalah hamster peliharaannya Fani. Ada orang-orang yang menganggap bahwa bisa kok dosamu itu dihapuskan. Caranya seperti apa? Kamu beli hewan korban, nanti dosamu akan dilunasi oleh hewan tersebut. Nah, saya ambil contoh hewannya ini hamster, saudara. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran bahwa tidak mungkin kalau manusia yang berdosa, maka yang harus membayar harganya ini adalah seekor hewan. Hewan yang tidak sempurna, tidak mungkin hewan ini dapat menghapus dosa dan kesalahan setiap kita. Maka kita diingatkan sekali lagi, keselamatan tidak mungkin atas usaha manusia. Tidak mungkin ada satupun manusia yang bisa melunaskan manusia yang lain. Karena apa? Sama-sama berdosa. Maka jawaban setiap kita adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita membandingkan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, sesudah Yohanes Pembaptis, akan datang Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Yohanes Pembaptis pun juga adalah orang yang berdosa kok di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias itu sendiri. Karena apa? Yohanes Pembaptis pun juga adalah orang yang berdosa. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis di sini jelas sekali ditujukan kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi penyelamat, menjadi Mesias, juru selamat, jalan pendamaian bagi orang-orang yang berdosa. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, maka apa yang dilakukan? Saudara, ketika kita merayakan Natal, Yesus Kristus datang pertama kalinya berupa manusia, berwujud manusia, sama seperti kita mempunyai daging dan tubuh. Ketika Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, apa tujuannya? Jelas sekali kalau kita membandingkan di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Dikatakan Yesus Kristus itu datang untuk melayani. Yesus Kristus bahkan datang memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan satu kata di sini, saudara. Tebusan. Yesus Kristus datang memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu kata ini tebusan di dalam bahasa Inggris itu berarti sebuah ransom atau sebuah pengganti. Nah, uniknya saudara, kata ransom ini di dalam dunia Alkitab
banyak sekali dipakai untuk memberikan sebuah arti atau sebuah makna, sebuah tebusan, sebuah pengganti untuk para budak dan para narapidana. Kalau kita melihat zaman Alkitab, tentu kita meyakini bahwa para budak itu bukanlah orang merdeka. Perlu sebuah pengganti atau sebuah tebusan supaya apa? Supaya budak itu dapat dibebaskan menjadi orang merdeka. Lalu juga seorang narapidana. Narapidana itu akan dihukum penjara selama beberapa waktu. Supaya orang itu bisa keluar, bisa lepas dari kesalahannya, bisa menjadi orang yang merdeka, tidak dipenjara lagi, harus ada seseorang yang menebus dia, menjadi pengganti bagi dia. Dan orang yang menggantikan tersebut tidak bisa narapidana satu menggantikan atau menebus narapidana yang lain. Karena apa? Loh, sama-sama salah kok, sama-sama berdosa. Harus ada orang benar, harus ada orang yang tidak bersalah yang menggantikan hukuman dari narapidana tersebut. Itu baru sah di mata hukum. Saudara, tetapi kita melihat, apakah mungkin manusia itu menebus manusia yang lain? Tidak mungkin. Itulah Injil, saudara. Sekarang Injil mengatakan setiap kita, Yesus Kristus yang tanpa salah menebus, menggantikan setiap kita. Itulah Injil, itulah kabar baik. Kalau kita melihat sebuah istilah ini, Injil, Gospel, artinya adalah berita baik, good news. Saya katakan diperlukan sebuah berita buruk supaya berita baik itu makin terlihat artinya. Kita bisa menilai Injil itu berita baik. Kita bisa nilai dari apa? Kita bisa memaknai gospel itu, Injil itu adalah berita baik. Karena apa? Karena kita sedang ada di dalam keadaan buruk. Maka kabar baik makin terlihat arti dan maknanya ketika ada sebuah kabar buruk. Dan saya sudah mengatakan kabar buruknya adalah semua orang berdosa, natur lingkungannya berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu adalah suatu kabar yang sangat buruk sekali. Tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Seharusnya ketika kita berdosa, maka tujuan akhir kehidupan kita adalah hukuman kekal di neraka. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan Injil, sebuah berita baik. Ketika Injil itu kita terima, maka kita makin melihat sebuah maknanya. Saudara, yang menjadi penghiburan bagi setiap kita, di dalam masa Advent yang ketiga ini, yang pertama kita bisa melihat anugerah Tuhan ada bagi setiap kita. Anugerah Tuhan disediakan bagi setiap kita untuk menjadi jalan pendamaian, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita beroleh jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu penghiburan yang kedua, apa itu? Kalau kita melihat, saudara sekalian, kita melihat sepanjang Alkitab ini ditulis dan para tokoh-tokoh Alkitab itu hidup, maka ketika mereka itu sudah bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ternyata kita melihat semua tokoh Alkitab tetap menerima pemeliharaan dan juga pimpinan dari Tuhan. Ternyata kalau kita melihat anugerah keselamatan itu terus bekerja di dalam diri kita. Tidak stop ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan, mungkin kita berpikir, wah, mungkin sudah berhenti ini anugerah Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Ternyata anugerah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus tetap memberikan kita pemeliharaan dan juga pimpinan, sehingga kita dapat menghidupi keselamatan kita ini dengan penuh aman dan juga penuh dengan damai. Itulah pekerjaan Roh Kudus bagi setiap kita. Roh Kudus itu bukan cuma memberikan pertobatan, tetapi juga menjaga pertobatan, menjaga keselamatan tersebut selama kita hidup di dunia. Saudara, di dalam kita sudah bertobat. Sekarang kita menjalani keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Saya meyakini banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu kadangkala
kita itu masih tetap ragu kepada Tuhan. Masih tetap ada godaan iblis yang tetap menggoda setiap kita, melunturkan iman kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melawan kuasa iblis yang menggoda kita? Saya berikan contoh melalui video berikut ini. Pejuang Indonesia Merah Putih. Aduh. Pas Merah Putih merdeka. Aduh. Nggak bisa. Dulu kan pakai bambu runcing. Ini kurang runcing kayaknya. Wah, ini. Iya. Tuh ngapain ya? Ngapain itu pukul-pukul itu pakai pedang itu? Kamu udah tahu ini Merah Putih nih, pejuang. Kamu tahu, ini senjata untuk latihan kayak dulu kalau perang kan pakai bambu runcing. Itu bambunya, ini runcingnya. Kalau sekarang ini saya ini mau latihan lawan iblis ini. Supaya apa? Supaya menang. Tapi lawan iblis bukan pakai itu. Ini supaya menang ini, biar takut iblisnya. Iblis tidak takut pakai pedang, tetapi iblis akan takut sesuai firman Tuhan yang akan disampaikan loh Evelyn ini. Oh iya. Iya, Bukan ini ya? bukan pakai pedang. Yang dulu loh. Bukan, Kayak kalau dulu pejuang-pejuang Merah Putih itu. Hah? kalau zaman dulu peperangan Indonesia pakai pedang. Kalau melawan iblis bukan pakai pedang. Gitu ya. Ya, Oke tapi deh. nanti Kalau akan gitu, nanti coba lihat Los Evelyn aja deh. Udah. Capek, lihat Los Evelyn aja. Saudara, itu adalah video yang saya buat untuk ilustrasi pengajaran sekolah minggu. Jadi itu ilustrasinya adalah ketika Los Evelyn mengajar sekolah minggu bulan Agustus yang kemarin. Saudara, kalau kita melihat di dalam video tersebut, ketika kita menghidupi keselamatan kita, ada kuasa iblis yang senantiasa menggoda dan juga bertujuan untuk melunturkan iman kita. Apa yang kita lakukan untuk menghadapinya? Kita tidak melawannya dengan usaha sendiri, tetapi tetap dengan pertolongan Roh Kudus. Tetap dengan pertolongan Tuhan kita bisa melawan iblis. Kalau dari iblis kita bisa mengalahkan iblis bukan dengan kuasa kita sendiri tetapi kuasa Allah. Mungkin kita juga mengatakan bahwa masih banyak loh selain iblis itu masih banyak loh hal-hal lain yang ada di dunia ini yang membuat iman kita itu serasa kita itu ragu kepada Tuhan. Banyak loh hal-hal yang ada di dunia ini yang membuat kita itu ragu apakah Tuhan ini baik atau enggak kepada saya. Saudara sekalian, hal yang kedua yang mau saya katakan adalah pekerjaan Roh Kudus juga menolong setiap kita ketika kita sudah bertobat. Kita menghidupi keselamatan yang Tuhan beri. Ada pertolongan Roh Kudus. Sementara kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Paling tidak 9 bulan ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan ketika saya melihat di berita-berita sekalipun, banyak sekali orang-orang yang hidupnya itu makin lama makin sulit. Saudara sekalian, mungkin kita mengatakan bahwa saya mempunyai pergumulan di dalam hal ekonomi. Mungkin hal ekonomi ini yang membuat kita ragu, apakah Tuhan itu baikkah kepada saya? Apakah Tuhan itu masih mempedulikan, masih mengasihi saya, sementara saya harus bekerja dan juga hidup saya makin lama makin susah. Saudara sekalian, saya mendapati keluarga besar saya, saudara-saudara saya, ataupun juga teman-teman kuliah saya yang lalu,
banyak di antara mereka yang cukup kesulitan ketika mereka harus menafkahi keluarga mereka. Ada banyak di antara mereka yang dikejar-kejar penagih utang. Karena apa? Mereka tidak bisa membayar angsuran cicilan dan sebagainya. Mereka harus hidup penuh dengan ketakutan ketika ada orang yang mengetuk pagar rumah mereka. Mereka lihat di jendela mereka, mereka takut jangan-jangan itu adalah debt collector yang bulan lalu datang. Bulan ini pun juga datang untuk memberikan ancaman bagi mereka. Saya juga melihat dengan betul ada begitu banyak orang-orang yang demi menafkahi keluarga mereka, mereka rela menjual harta milik mereka, bahkan juga harta yang kesayangan mereka. Banyak di antara mereka yang menjual kendaraan mereka, menjual emas mereka, ataupun juga menjual barang-barang kenangan-kenangan mereka. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka dapat terus berlanjut. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut dapat diberikan makanan, sehingga hidup mereka dapat terus berlanjut. Atau mungkin juga masalah keluarga. Akhir-akhir ini saudara, saya mendapati di YouTube dan juga di grup pelayanan saya, itu banyak sekali juga orang-orang yang mengadakan webinar atau seminar-seminar tentang keluarga. Karena apa? Mereka semua sadar bahwa makin sering keluarga itu ketemu, makin banyak pula masalah-masalah yang ditimbulkan. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu ketika anak sekolah yang mengajari adalah gurunya di sekolah. Tetapi saat-saat ini mau tidak mau papa dan juga mamanya yang mengajari anaknya untuk bisa mengerjakan tugas dan juga belajar di rumah. Ketika anaknya sulit sekali menangkap pelajaran yang dimaksud, mau tidak mau papa mamanya jengkel dan juga marah. Itu semua menghambat komunikasi dan juga hubungan harmonis di dalam keluarga. Ataupun juga mungkin di antara setiap kita yang mengalami pergumulan secara kesehatan. Di dalam kesehatan ini mungkin kita berpikir bahwa Tuhan lebih baik aku mati. Kok kayaknya aku terus-menerus sakit, aku sudah minum obat ini dan itu tidak sembuh-sembuh. Tuhan, kamu itu kok jahat sekali. Mending saya itu ambil sajalah. Sekarang aku rela untuk mati daripada aku harus hidup menderita di dunia ini. Saudara sekalian, yang menderita kesehatan itu bukan cuma orang-orang yang terkena virus COVID-19. Saya meyakini yang menderita juga itu adalah keluarga-keluarga yang menjaga mereka. Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan dari sebuah GKT di Malang menceritakan bahwa salah seorang jemaatnya ini hidupnya nelongso. Karena apa? Dia sudah tua, sudah sakit kritis, tetapi ketika keluarganya mau masukkan di rumah sakit, rumah sakitnya justru menolaknya. Karena rumah sakitnya ini sudah penuh karena penderita COVID-19. Meskipun orang tua yang sakit kritis ini tidak sakit COVID-19. Ketika rumah sakit menolak, pada saat itulah keluarganya bingung ini mau dirawat di mana. Mau dibawa ke Surabaya pun juga, Surabaya tidak ada bedanya dengan Malang. Karena apa? Rumah sakitnya juga penuh semua karena penderita COVID-19. Saudara sekalian, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini yang membuat kita ini ragu atau luntur iman kita. Tetapi satu hal, berita Natal di dalam minggu ini mengingatkan setiap kita. Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang terbesar kita, yaitu dosa. Masalah terbesar kita bukan masalah jasmani kita, tetapi masalah rohani, masalah dosa. Sudah lunas dibayar, sudah selesai oleh Tuhan. Masalah tersebut sudah selesai. Kita juga yakin Yesus Kristus pasti juga akan menyelesaikan perkara lain dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai itu membuat kita ragu, melainkan percaya kepadanya. Saudara, berita Natal di dalam Advent yang ketiga ini, saya berdoa Injil kembali mengingatkan setiap kita. Apa itu? Kita punya kabar buruk, yaitu dosa. Tetapi sekarang kita melihat ada Injil.
yang menjadi jalan pendamaian Tuhan yang disediakan bagi setiap kita. Sehingga masalah yang terbesar kita yaitu dosa sudah betul-betul diselesaikan oleh Tuhan. Maka kita juga yakin semua perkara-perkara lain yang ada di dunia ini Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dan juga memberikan pemeliharaannya bagi setiap kita. Sehingga kita tidak ragu, kita tetap percaya kepadanya, kita tetap bersandar bahwa Tuhan itu baik kepada setiap kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan kami ada anugerah Tuhan yang menolong setiap kami bahwa kami bisa selamat bukan karena usaha diri kami sendiri, tetapi karena Engkau yang sudah memberikan jalan pendamaian itu melalui Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Kami merayakan kedatangan-Mu yang pertama kali ketika Engkau lahir sebagai manusia. Itu semua Engkau lakukan untuk memberikan tebusan bagi setiap kami, sehingga kami dapat menerima anugerah keselamatan. Tolonglah kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat menghidupi keselamatan kami, menunjukkan buah-buah pertobatan kepada orang-orang, sehingga mereka pun juga dapat percaya kepada Tuhan. Ampunilah setiap kami Tuhan, ketika kami seringkali gagal menunjukkan buah-buah pertobatan kami. Ampunilah setiap kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami dapat tetap berbuah, bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain pun juga dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami pun juga pada hari ini sudah membawa persembahan sebagai wujud syukur dan ungkapan kami takut akan Tuhan. Kami mohon kepadamu supaya persembahan ini, uang yang sudah kami transfer dan kami berikan ke gereja, dapat dipakai untuk dapat mengerjakan pelayanan melalui GKT Banyuwangi. Kami mohon kepadamu Tuhan, menyerahkan juga untuk tanggal 7 Desember yang kemarin. Sinode GKT sudah berulang tahun yang ke-81. Dan juga 2 hari webinar, hari Selasa dan juga hari Rabu. Bahkan ibadah syukur pada hari Kamis yang lalu sudah dapat berjalan dengan baik. Ada begitu banyak hamba Tuhan dan juga jemaat yang mengikuti webinar dan juga ibadah syukur ini. Tolonglah Tuhan, melalui semuanya ini mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah satu tubuh Kristus. Walaupun kami adalah orang-orang jemaat-jemaat dari GKT yang berlainan, tetapi di dalam Tuhan kami adalah satu anggota tubuh Kristus. Kami mohon kepadamu Tuhan, melalui perayaan ulang tahun yang ke-81 ini, Engkau semakin memakai Sinode GKT untuk dapat membawa orang-orang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, membawa orang-orang yang belum percaya, mereka dapat menyerahkan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan. Lalu juga tanggal 9 yang kemarin, beberapa tempat sudah merayakan dan juga melaksanakan pilkada secara serentak. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk orang-orang yang terpilih, mereka dapat memimpin daerah ataupun juga wilayah mereka masing-masing. Untuk mereka dapat bekerja bukan untuk kepentingan dan keuntungan diri mereka sendiri, tetapi sungguh-sungguh mereka sebagai pejabat negara. Mereka dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri,
Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dan kita pujikan Duk Surugi. Berkat oleh Pendeta Hartinus Lee dan kita akhiri dengan pujian Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat berhari Minggu, kiranya Tuhan memberkati.